memasuki gedung Kejaksaan Agung. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga mengaku tidak mengetahui apa-apa terkait kasus BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dan sejumlah nama lainnya. Dito juga mengaku korupsi BTS yang membawa nama dirinya merupakan tuduhan semata. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat total 8 tersangka, termasuk Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate, CS negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus ini terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap oleh Bakti Kominfo. Paket-paket proyek BTS 4G berada di wilayah terluar dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2021, Bakti Kominfo berkomitmen membangun total 7.904 BTS 4G di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Proyek ini disebut akan dilakukan selama 2 fase, bertempat di 4.200 desa atau kelurahan pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan pada 3.704 desa di tahun 2022. Total nilai kontrak kedua fase proyek tersebut adalah 9,5 triliun rupiah. Proyek tersebut dilanjutkan hingga fase keempat dengan total nilai kontrak 18,8 triliun rupiah. Menpora ataupun Dito membantah dugaan bahwa dirinya pernah menerima uang dari salah seorang tersangka kasus proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito mengaku tidak mengenal salah satu tersangka kasus tersebut, yaitu Irwan Hermawan, yang mengungkap soal dugaan aliran uang kepada dirinya. Menurut Dito, bahwa atas tuduhan ataupun penyebutan namanya di dalam kejaksaan itu hanya unsur sensasi. Ia juga menegaskan akan memberikan keterangan agar informasi yang berkembang di publik tidak sumir. Menurut Dito, apa yang dituduhkan kepadanya terjadi saat dirinya belum berstatus sebagai Menpora. Dito mengaku tidak melakukan persiapan khusus saat mendatangi Kejaksaan Agung pada hari ini karena ia sama sekali tidak mengetahui apapun soal kasus korupsi menara BTS 4G. Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Republik Indonesia Febri Adriansah menegaskan Dito Aryo Tejo diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo. Diketahui Kejagung menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara yang merugikan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Dan pemirsa, 6 dari 8 tersangka telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara 2 tersangka lainnya masih berada dalam proses melengkapi berkas perkara, yaitu Windy Purnama selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan dan Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.
Pemanggilan Dito Aryo Tejo diduga terkait dengan keterangan salah seorang tersangka yaitu Irwan Hermawan yang menyebut dugaan adanya aliran uang dari proyek tersebut ke beberapa pihak termasuk Dito Aryo Tejo. Menurut keterangan Irwan, terdapat aliran dana kepada Dito antara November hingga Desember 2022 lalu dengan total 27 miliar rupiah. Pemirsa, kita akan menuju ke Kejaksaan Agung bersama rekan kami Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu. Bagaimana untuk pemeriksaan Dito, apakah sudah dimulai? Ya, baik, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Baru saja Menpora Dito Aryo Tejo hadir tepat di jam 1 siang. Dan ini juga sesuai dengan rencana tadi bahwa setelah dikonfirmasi dirinya akan hadir tepat di jam 1. Dan benar saja dirinya hadir tepat waktu. Baru saja memasuki ruang Kejaksaan Republik Indonesia Pedalam. Dan tadi juga sempat didampingi oleh beberapa rekanannya. Dan nantinya dari Kejaksaan Agung hingga saat ini belum menyampaikan apapun terkait pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan. Namun dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa hari ini Menpora diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan BTS. Dan nantinya akan lebih didalami karena memang dari keterangan salah satu seseorang yang sudah mendapatkan aliran dana dari BTS yang menyebutkan bahwa ada aliran dana yang masuk sebesar 27 miliar kepada Menpora dan nantinya dari Kejaksaan Agung akan mendalami terkait ini. Karena memang statement ini tuh sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu dan ini memang juga cukup meresahkan. Namun tadi kami sempat ingin menanyakan kepada Dito Menpora, namun tadi dirinya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ditemui pada saat kemarin hari Minggu di GBK yang menyebutkan bahwa dirinya akan bersaksi dengan sebenar-benarnya dan dirinya siap dan dirinya mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apapun terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk masalah BTS ini. Arista. Ayu, selain Dito, apakah rencananya dari Kejagung akan memanggil saksi-saksi lainnya terkait kasus dugaan korupsi BTS dan Bakti Kominfo? Ya, Arista dan juga pemirsa terkait dengan saksi-saksi lain memang dari Kejaksaan Agung rencananya akan memanggil saksi lainnya. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui karena belum ada statement resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Yang jelas pada hari ini memang dikhususkan untuk Menpora Dito saja yang akan hadir pada hari ini. Arista. Baik Ayu, mungkin untuk bagi penonton iNews ini ada yang belum begitu memahami dari kasus dugaan korupsi BTS dan Bakti Kominfo. Bisa Anda review sedikit mengenai kenapa Dito Aryo Tejo ini tersangkut atas aliran dana dari kasus korupsi BTS 4G ini? Baik, pemirsa, Arista dan juga pemirsa, jadi aliran dana untuk BTS ini memang dari Kementerian Kominfo rencananya akan melakukan ataupun mengembangkan sebanyak 4.200 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ternyata dari Kejaksaan Agung menilai bahwa ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini dan bahkan juga dalam pemilihan perusahaan yang menangani tentang BTS ini. Dan Dito dipanggil karena memang setelah dilakukan pemeriksaan, ya, baik pemirsa, saat ini telah datang, sudah ada di depan kami semuanya Bapak Ketut. Kita akan langsung mewawancarai, kita akan langsung meminta statementnya. Ya, permisi geser. Yes, baik pemirsa. Tidak boleh rame. Bang, dikit bang. Bentar dulu bang, posisi gue ini susah. Ya. Tahan dulu Pak. Kira-kira apa saja poin-poin yang akan didalami oleh Kejagung Pak? Jadi begini ya. Mundur. Oke. Udah. Sabar. Jadi pada siang hari ini ya semestinya Bang, boleh Bang, belum. Suaranya gede Pak Ketut. Ini belum makan siang Pak Ketut loh. Jangan keras-keras.
Sudah ya. Sedianya beliau diperiksa. Jadi sedianya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi. Ya, tapi meminta pengunduran diri, pengunduran waktu karena memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13.00 pada hari ini. Ya. Nah, dalam rangka apa beliau diperiksa? Ya, beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dulu ya, terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi ya yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH yang nanti disidangkan tanggal 4 besok disidangkan ya. Apalagi? Yang dikonfirmasi dengan berita aja ya terkait uangnya itu atau gimana Pak? Yang disebutkan oleh IH. Apakah betul terkait dengan itu nanti bagian daripada pemeriksaan ya. Nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan sampaikan lagi kepada media. Baik, apakah hari ini ada saksi lagi yang akan boleh turun? Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi, pasti banyak yang kita periksa hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, pemirsa, Arista dan juga pemirsa, baru saja merupakan wawancara dengan Kapus-Pekum Kejagung Bapak Ketut Sumeda yang sudah menjelaskan terkait agenda hari ini, di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa memang nantinya akan ada beberapa saksi yang akan diperiksa, namun hingga saat ini memang belum ada statement resmi dari Kejaksaan Agung terkait siapakah yang akan diperiksa. Arista. Baiklah Ayu, apakah Anda mendapatkan informasi kira-kira berapa lama Dito Aryo Tejo akan diperiksa sebagai saksi di Kejagung? Ya, baik Arista dan juga pemirsa, terkait dengan berapa lama kami belum mengetahui secara pasti, namun nantinya karena memang di dalam pemeriksaannya ini akan terus berkembang dan terus didalami, dan kemungkinan tadi kami juga sempat menanyakan sebelumnya, saya pribadi langsung ngechat dengan Pak Ketut dan Pak Ketut menyampaikan ini bisa saja berjam-jam, namun beliau tidak bisa memastikan berapa jamnya tergantung dari kesaksian dari Menpora sendiri. Arista. Ayu, Pak Ketut tadi sempat menyampaikan bahwa sedianya Dito Aryo Tejo seharusnya mendatangi Kejagung pada pukul 9 pagi, namun tidak bisa. Apa alasan Dito Aryo Tejo tidak bisa mendatangi Kejagung pada pukul 9 pagi tadi? Iya, hingga saat ini alasan yang baru kami temukan ataupun kami dengar bahwa memang tadi sebelumnya dari Menpora sedang ada kegiatan tepatnya menemani Presiden Joko Widodo di istana, sehingga beliau meminta kemunduran untuk datang ke Kejaksaan Agung tepat di jam 1 siang, dan memang ternyata rupanya benar sekali beliau hadir tepat waktu di jam 1 siang. Arista. Baik, terima kasih banyak Ayu Pratiwi atas laporannya. Kami masih akan terus memantau perkembangan dari pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo di Kejagung, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Menpora mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dan beberapa nama lainnya. Dito juga mengaku korupsi BTS yang membawa namanya merupakan tuduhan semata. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat total 8 tersangka termasuk Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Pemirsa, demikian breaking news bersama saya Arlista Hadi. Tetap saksikan terus program iNews selanjutnya. Breaking news. Pamit, sampai jumpa.